Jangan lupa subscribe, like, and share. Tadi Ustadz Abdul Somad sebelum sampai ke pentas ini duduk di belakang. Ustadz silakan tes halaman 110. Langsung beliau bacakan ayatnya. Setelah dibacakan ayatnya, bacakan terjemahnya. Setelah bacakan terjemahnya, lalu orang tuanya, Ustadz Abdul Somad, tolong doakan anak kami. Dalam hati saya, aku yang minta doa. Apa yang mau dibacakan? Akhirnya saya bacakan doa, cuman tak ada yang tertuju untuk beliau, untuk saya aja. Karena saya meminta supaya beliau mengaminkan doa saya itu dengan amin dari mulut yang tak berdosa, yang dalam kepalanya Al-Quran lengkap dengan terjemah, letak ayat atas bawah itu. Aku berharap amin dari mulut inilah yang mengetuk pintu-pintu langit sehingga terkabul doa-doaku. Oleh sebab itu kadang kita ini angkuh dan sombong. Kita merasa diri kita lebih, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita punya segalanya. Tapi begitu ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin ada orang yang tidak percaya dengan hebatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dulu kita belajar di sekolah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah di Gaza, Palestina. Meninggal pada tahun 204 di Fustat, Mesir. Dia kalau pergi ke masjid ditutupnya telinganya. Kenapa dia tutup telinga? Karena setelah sampai di masjid, ketika ditanya, kenapa kau tutup telingamu wahai Syafi'i? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah ke masjid itu, aku ingat apa yang aku dengar. Kalau kita ceritakan itu ke orang, orang akan berkata, itu kalimat hiperbola yang terlalu dilebih-lebihkan. Mana ada manusia bisa mengingat semua yang dia dengar? Keberadaan Ananda Naja membuktikan kekuatan ingatan Imam Syafi'i, bahwa beliau juga begitu. Dia tidak bisa baca, tapi dia bisa mengingat semua yang dibacakan oleh ayah dan ibunya. Alhamdulillah, ayah dan ibunya membacakan Al-Quran dan terjemahannya. Kalau dibacakannya lagu 3 CD, 10 CD. Oleh sebab itu apa yang dia dengar, berkali-kali dia ulang, dia tidak baca, tapi dia bisa mengingat, merekamnya. Dan itulah yang hilang dari kepala kita. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Dia pejamkan matanya, nampaknya pojok Al-Quran, ayat di atas, ayat di tengah, ayat di bawah, terjemahannya. Kita bacakan kepala, kita bacakan ayat, hilang segera dari isi kepala kita. Dan kita pejamkan mata, apa yang nampak? Ayam taliwang. Oleh sebab itu maka di mana kelebihan kita? Kita hanya lebih bicara, isinya dosa. Di mana kelebihan kita? Mata kita lebih tajam, makin banyak maksiat. Di mana kelebihan kita? Makin banyak kata terucap. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang Tuh dari kakak Naja lihat mama. Oke. Belum bisa
udah baca Ustaz. Buka aja lihat mama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah kakak. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 23. Ya, paling atasnya ayat berapa? Yang paling atas di halaman itu ayat berapa? Yang benar-benar di halaman 110 itu Apa? Oh, lakot. Alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Terus baca terus. 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 Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Baca kakak baca artinya. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mampu menghalangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam bersama ibunya dan seluruh manusia yang ada di bumi. Allah menciptakan apa yang dan Allah berkuasa atas segala. Minta doa